kembali lagi bersama kita di podcast membahas terkait dengan isu PDNS. Saat ini kita bersama dengan saya sendiri, Natasha Agustina, yang ini. Halo teman-teman, nama saya Made Wisnu Mahendra. Saya Christian Evanesi Nyobulan. Saya Dede Kawan. Halo my friend, nama saya Daud Menangan Saragi. Nah, baik, sekian perkenalannya. Jadi, apa sih yang mau kita bahas hari ini? Ya mungkin ada kasus nih. Mungkin kasus ini bukan kasus baru sih. Cuma ini kasus lama. Cuma ya, kasus ini menurut saya masih penting untuk dibahas. Yaitu kasusnya tentang Pusat Data Nasional atau PDNS atau Pusat Data Nasional Sementara. Jadi mungkin ini kan udah terjadi beberapa kali di tiap tahunnya. Saya langsung bahas saja kawan-kawan. Gimana sih dampaknya PDNS ini? Apa sih PDNS ini? Kalau PDN, itu menurut aku PDN itu Pusat Data Nasional, di mana tempat menyimpan data, kerahasiaan data itu di negara Republik Indonesia. Yang aku baca-baca, contohnya tujuan dari PDN itu. Yang pertama, kayak menyatukan data dari berbagai lembaga, kementerian, terus pemerintahan daerah, hingga pemerintahan pusat juga, Bang. Yang kedua, tugas dari PDN itu menjamin ketersediaan layanan publik digital yang mungkin cepat, efisien, tepat. Berarti itu fokus pekerjaannya luas kan? Jadi bukan mencakup satu instansi atau apa, cakupannya cukup luas. Ya. Mungkin kawan gimana? Ada tentang mengetahui PDN itu gimana? Atau pemaparan sedikit lah, biar orang rekan lain juga tahu. Kalau dari berita yang saya baca ya Pak ya, Ya. PDNS itu sih pusatnya kan di mana tadi Bang? Di Surabaya. Surabaya itu PDNS ini berada di bawah Kementerian Kominfo. Oh, Kominfo. Dan juga ada bekerja sama juga sama BSSN kan, Badan Cyber dan Cyber Sandi. dan Sandi Negara juga. Nanti yang menangani ini bukan cuma satu instansi pusat khususnya, dan ini banyak juga instansi-instansi yang ibarat kita instansi kompeten lah yang ibaratnya untuk menangani data-data nasional ini. Jadi gimana? Ini kan menangani data nasional. Yang kita bahas kan ini tentang gangguan dan cybernya. Ini kan ada ini. Saya baca berita ransomware. Ya. Ini kan ransomware bernama Lockbit 3.0 nya. Oh, itu kasus pada tahun 2024. Oh ya. Tapi sebelum itu pun ada beberapa kasus, Bang. Iya. Yang ku ketahui contohnya seperti kebocoran data kesehatan Itu terjadi di PDNS ini. Iya, di PDNS juga. Itu pada tahun 2021, Bang. Iya. Itu yang aku baca, data dari 279 juta penduduk itu bocor dan diambil oleh hacker tersebut dan mungkin bisa dijual ke sistem dark web gitu, Bang. Iya, berjauh itu. Iya. Jadi di pengetahuan yang rekan-rekan lain. Ini kan peretasan data nih. Data yang diretas kan otomatis kan data masyarakat khususnya Indonesia. Kita bahas ini kan data nasional. Dampak yang paling terasa di masyarakat langsung lah. Kalau bagi saya sendiri ya, setelah saya baca-baca berita, baca-baca referensi, itu gangguannya di layanan imigrasi. Kayak contohnya aplikasi visa, izin tinggal, paspor, ya BPJS, hampir semuanya ya. Jadi semua akses yang saya bilang tadi ya, itu semuanya sama sekali nggak bisa diakses gitu. Dan sama sekali benar-benar hilang aja, udah nggak tahu kenapa. Iya. Jadi benar-benar data sampai KIP kuliah ya, jadi sebanyak 800.000 peserta kuliah itu mereka juga tidak tahu data-datanya kemana sih. Hilang aja gitu. Tapi Bang, kalau menurutku itu ya bahayanya juga ini kan data kita itu diambil. Kalau sekarang itu kan banyak namanya pinjaman Ya, maksudnya kan dimasukkan ke sana, tapi kan tidak bahayanya yang itu kan. Tiba-tiba ada yang nagih ke rumah. Padahal kita masih pengetahuan Kalau kita pemilik data yang asli. Iya. Mungkin ada sarannya atau pertanyaan dari rekan pasien atau nanya sesuatu. Gimana sih caranya itu kita biar tidak terjadi kembali, atau mungkin kita bisa membackup data tersebut atau bagaimana? Coba. Saya Tapi untuk
backup data ya. Sebenarnya itu kan sudah pusat data ya. Yang perlu kita lakukan sebenarnya itu lebih ke pengamanan ya. Bagaimana cara kita melindungi data kita itu biar nggak dibobol sama ransomware yang jahat gitu. Soalnya ini ibaratnya kan data nasional ya. Semua data ada di sana menjadi satu. Soalnya pemerintah lebih fokus ke sana sih. Bagaimana cara kita mencegah, bagaimana sistem pencegahannya lah yang harus dibuat. Dan tentunya juga mungkin dari pemerintah sendiri ya, juga ada yang namanya penguatan respon dan kolaborasi. Jadi membangun tim tanggap darurat cyber yang langsung dapat bereaksi ketika ada insiden yang terjadi. Contoh seperti kasus yang sekarang. Juga menerapkan sistem deteksi dini untuk memantau dan mencegah tentunya ancaman secara proaktif. Saya ada pertanyaan mengenai analisisnya kita mengenai yang kita belajar selama ini mengenai bahasa Indonesia 5 W tambah 1 Hanis. Apakah ini memenuhi? Saya mau minta aja. Jadi saya mau tanya apa sih yang terjadi sebenarnya terkait malware yang diretas oleh apa namanya Login ya, ransomware itu. Iya, ya. Kita masuk contoh yang pertama, contoh web Pak. Itu apa yang terjadi? Yang terjadi udah pasti serangan ransomware. Nah, terus yang terjadi juga data dari 210 instansi pemerintah pusat dan daerah itu menjadi terganggu. Iya. Karena sudah diserang dari ransomware tadi, Bang. Terus yang kedua mungkin kita masuk ke itu siapa aja yang terlibat gitu, Bang. Nah, yang pasti pelaku utama dari kelompok ransomware tersebut, Bang. Terus korban yang mendapat dampak negatifnya itu, Bang. Yang pertama pasti pemerintah Indonesia dari PDNS juga. Yang kedua Kominfo, Bang, dan informasi. Ya, yang ketiga dari BSSN, Bang. Iya. Tapi menurut abang masyarakat nggak kenal. Bang, ini masalahnya ini data masyarakat. Ya, Data masyarakat nggak terdampak. masyarakat pun terdampak, tapi sekarang yang harus digerakkan pertama itu pasti dari pihak yang memegang data tersebut. Mungkin gini, pemerintah juga kan nggak softwarenya kan nggak segampang itu diretas. Mungkin hanya pihak luar udah masuk ke softwarenya, tapi untuk mengakses data pribadi permasyarakatnya dia belum. Jadi mungkin masih ada proteksi sebelum masuk ke sana. Tapi kalau saya baca berita kemarin itu sudah ada yang sampai yang mau dijual kan data-data OTP kita itu, Bang. Iya. Nah, itu, Bang, bahayanya kan. Terus untuk lanjut nih Bang, dari 5W 1 H itu kemudian kan ada where itu gimana sebenarnya target utamanya? Iya. Jadi si kelompok ini ya menghack data itu target utamanya itu di mana kejadiannya? Setelah itu tuh dampaknya itu kan ke seluruh Indonesia tuh, karena layanan publik itu kan berbasis PDSN. Nah itu gimana dampaknya? Jadi apa aja sih yang terganggu sebenarnya? Contohnya data-data apa saja gitu? Mungkin dari pertanyaan yang Wisnu dulu ya, di mana itu ya? Ya, Nah, sebenarnya kalau pusat PTN ini kan tadi baru bilang di Surabaya. Ya, jadi yang diserang itu ya di pusatnya di daerah Surabaya ya. Tapi ini menyasar ke seluruh Indonesia karena data ini menyangkut seluruh masyarakat Indonesia. Instansi pemerintah itu Karena instansi ada yang instansi daerah. Karena imbas dari peretasan software yang ada di Surabaya, BPJS. Ini pertanyaannya nggak lumayan memancing perdebatan ya. iya benar. Dan kenapa sih ini terjadi? Maksudnya kalau kita pikir data ini menggunakan di luar negeri kan mungkin susah. Jadi menurut tanggapan kalian, kenapa harus terjadi? Ada kelemahan juga karena apa? Sistem keamanan cyber kita itu mungkin masih lemah, Bang. Karena pada saat diretas atau diambil datanya kemarin gitu, Bang, itu proteksi antivirusnya itu dinonaktifkan, Bang. Makanya yang membuat bahwa sistem dari luar itu bisa saja masuk ke sistem yang ada. Terus yang kedua, Bang, tidak ada backup yang memadai. Jadi 98% data yang ada di PDSN itu tidak memiliki cadangan, Bang. Jadi apabila diretas langsung hilang aja. Kalau memang udah disiapkan cloud atau cadangannya, Bang,
Itu Iya. mungkin Berarti apabila ibarat kata data primernya langsung diretas. iya data pertamanya nggak ada backup data selanjutnya Iya. gimana bang? Itu yang membuat kelemahannya. Kalau memang di PDSN itu mempunyai backup data, pasti kalau yang pertama hilang bisa ada backup yang kedua gitu. Iya, iya. Nah, selain itu apa lagi kan? Mungkin coba dari abang lagi. Mungkin ya kalau dari saya lihat juga di beritanya bang, itu sih karena kelalaian dari pegawai ya. Yang mungkin dari kata sandinya yang nggak terlalu kuat, sehingga mudah sekali diretas bang. Selain itu juga sistem keamanannya belum ditingkatkan bang. Soalnya sekarang tuh kan udah masuk teknologi 5.0 ya. Iya, iya, Poin iya. 5.0 ya. Iya. Sedangkan keamanan kita masih jauh di bawah bang. Makanya kalah dari negara-negara maju. Berarti ibarat kata memajukan teknologi di Indonesia ini masih kurang dibandingkan negara-negara luar. Jadi seakan-akan teknologi untuk proteksi hal-hal seperti ini belum berkembang pesat. Jadi kita masih ada kecenderungan terlambat dari negara-negara lain untuk kembali teknologi. Mungkin ada pertanyaan dari Caca yang berkawan-kawan nih, let's semangat nih jawab-jawabnya. Nah, terus gimana nih Bang menurut Abang kenapa sih bisa peretasan atau pembocoran data ini bisa terjadi gitu? Bisa dijawab? Seperti yang aku baca kemarin itu, hacker itu masuk melalui celah keamanan, memastikan proteksi Windows Defender namanya. Itu yang membuat bahwa hacker itu bisa masuk ke sistem yang ada di Indonesia. Dan itu celahnya. Tapi sebelumnya itu nggak diketahui oleh pihak dari BSSN Indonesia. Terus yang kedua, ransomware itu menginskripsi data dari server PDSN 2 itu PDNS yang kedua. Makanya di mana celah itu yang membuat hacker itu bisa masuk. Makanya dari pihak PDSN itu harus cepat-cepat memperbaiki celah tersebut agar tidak kedua kalinya terjadi. Jadi hacker yang masuk itu juga termasuk kurangnya standar keamanan di negara kita juga loh. Iya, jadi PNS juga belum sepenuhnya menerapkan standar keamanan cyber gitu internasional, bener ya? Seperti ISO 27001 atau kerangka kerja seperti NIS. Ya. Di situ juga saya baca katanya mereka itu minta tebusan ya. Nah, jadi untuk misalnya ketika pemerintah nggak mau bayar tebusan itu, jadi data kita gimana itu? Ya pasti data kita akan dijual atau dipergunakan secara Legal ilegal di luar. tentunya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Saya dengarnya kabarnya juga lumayan ngeri juga kan karena data-data masyarakat luas. Bisa saja data perbankan pun ada yang buat siapa tahu ada simpanan atau banyak uang di ATM itu pasti juga akan diretas dan digunakan untuk hal-hal yang kurang baik juga pasti. Tapi kemungkinan nggak sih pelaku itu bisa mengembalikan data tersebut, tapi apa semuanya bisa kembali atau mungkin berapa? Kalau memang bisa kembali gimana sistem keamanan Indonesia harus mencari tahu siapa dalam dibalik hal tersebut. Karena kita harus mendapati dalam tersebut baru kita meminta pertanggungjawabkan apa yang dia berbuat, dia harus bertanggung jawab karena dia mau mengembalikan data. Tapi ada agak sulit juga kalau untuk mencari tahu siapa dalam balik hal tersebut. Karena itu udah masuk ke sistemnya, jadi kita nggak tahu dalam balik hal tersebut siapa. Ya. Mungkin ini ada pertanyaan. Jadi kita kan sebagai CISN, ya, kita mempelajari tentang Smart ISN. Smart ISN itu ada 4 pilar. 4 pilar literasi digital, termasuk konsepnya literasi digital, digital kultur, baru digital etis, dan digital safety. Jadi terkait berita ini, gimana sih penerapannya terkait digital skill dulu? Mulai dari skill digital dulu. Mungkin ada ya teman-teman bisa. Kalau digital skills, Ayo. ASN itu harus memiliki keterampilan dasar, jadi atau lanjutan ya kalau bisa ya. Itu lebih bagusnya sih di bidang TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Termasuk pengolahan data dan keamanan cyber serta manajemen dari risiko itu sendiri. Karena mengingat kasus ini yang sangat riskan dan lumayan berbahaya ya. Ada terjadi di kalangan masyarakat banyak juga yang dirugikan, bahkan termasuk negara kita juga. Jadi digital skill menurut saya sangat penting untuk menunjang keamanan dan keberhasilan tugas sebagai ASN. Keterampilan dasarnya. Oh, ya. Mungkin kita bisa
kalau mungkin untuk instansi pusat bisa studi banding ke luar negeri. Iya. Kalau untuk ya, instansi daerah bisa ya yang zaman sekarang itu Zoom gitu lah. Iya, itu benar. Jadi yang kedua, digital kultur. Ini maksudnya digital kultur nih. Digital tapi kultur, budaya. Nah, gimana sih namanya? Sebenarnya kita itu sebagai ASN itu perlu membangun budaya. Nah, sekarang kan udah zaman teknologi ya bang. Ya. Kita itu mulai masuk ke budaya digital lah bang. Harus kita beradaptasi lah dengan digital. Mungkin ibaratnya kita yang dari budaya daerah, kita harus mengikuti budaya yang akan datang. Modern lebih modern ya. Itu modern bang. Simpelnya gini aja bang. Kayak contoh kita dulu surat menyurat pakai masih pakai tulis tangan kan. Ya. Sekarang kita udah pakai email, udah pakai gampang lah bang. Jadi kita itu sebagai ASN sebenarnya harus dapat beradaptasi. Nah mungkin mengapa ini bisa terjadi bang kasus ini? Karena dari pihak PDSN itu kurang update mengenai ini bang, kurang mengikuti budayanya lah. Kurang atau mungkin bisa jadi lalai. Lalai bang. Kemudian lanjut ke digital ethics tadi yang dijelaskan. Iya. Itu seperti gimana? Kalau digital ethics itu pengelolaan data publik itu bang harus amanah, jujur. Terus ASN juga kita sebagai ASN ya bang harus menjaga integritas yang pertama. Terus akuntabilitas dan tidak abai terhadap keamanan data masyarakat. Kayak kita harus siap siaga gitu, jangan lengah apabila Jangan terlalu menyepelekan. iya jangan menyepelekan bang. Lalu ini satu lagi, digital safety. Gimana sih digital safety? Mungkin ada Caca. Digital safety ini mungkin pilar yang paling terkait ya, sangat terkait langsung dengan keamanan sistem, terus enkripsi, firewall, backup atau audit reguler. Ini mungkin adanya kelemahan pada digital safety yang ada di PDNS menunjukkan pentingnya investasi besar di bidang cyber security. Mungkin barang kata anggaran untuk PDS ini sudah cukup. Tapi untuk peningkatan keamanannya kan harus dari malware atau software gitu dari luar negeri Lebih ditingkatkan lagi. Mungkin tingkat intelektual yang dari luar negeri belum diserap penuh sebagai studi banding keluar gitu. Belum jadi pelajaran yang baik gitu. Maksudnya diserap tapi tidak disalurkan sepenuhnya, bisa jadi ya. Mungkin ada tambahan yang lain atau Tambahan sih udah tentang 4 pilar tadi bang. Iya. Tapi kita lanjut ke mungkin rencana aksi menghadapi ancaman tersebut bang dalam digitalisasi pemerintahan. Wah, ini menarik ini, rencana aksi ya. Iya. Pasti rencana yang kita mau kita buat lah untuk Iya. menghadapi ancaman ini. karena rencana aksi ini kan ibarat kata inti dari permasalahan kita kan di sini. Ya. Gimana kita menghadapi masalah ini? Gimana cara kita memproteksi atau membantu kita sebagai ASN mungkin ya kerja ASN masih baru, mungkin kita sebagai ASN bisa menggunakan smart ASN yang tadi untuk membantu instansi-instansi yang membackup ini. Mungkin ada gimana kira-kira? Kalau yang pertama sih sudah pasti pencegahan ya, preventif ya. Karena kan rencana aksi yang pertama ancaman udah jelas kan, ancaman digitalisasi pemerintah sudah pasti preventif namanya, yaitu audit keamanan ya, data center dan sistem informasi pemerintah secara berkala. Itu yang paling penting, pencegahan. Yang kedua yaitu mungkin membangun sistem backup multi-level, on-site, off-site, dan cloud. Update rutin software dan patch keamanan, dan yang terakhir juga pelatihan literasi digital untuk ASN dengan fokus digital safety dan cyber hygiene. Dan saya yakin pencegahan seperti ini, ya, pencegahan seperti ini itu pasti akan mampu untuk menahan hacker atau komunitas siapapun di luar sana yang ingin mengambil data-data pemerintah, apalagi data-data negara seperti itu. Menurut saya sih bagus juga untuk rencana aksi yang pertama ya bang. Preventif, pencegahan. Kalau menurut saya bang, yang kedua tentang deteksi ya. Itu kita harus membangun cyber security atau memperkuat keamanan bang. Itu nasional yang memantau ancaman itu real time. Jadi 24 jam itu harus ada yang memantau.
keamanan yang ada di Indonesia Bang, atau di sistem keamanan ya Bang. Terus yang kedua mungkin implementasi IDS dan juga IPS di semua pusat data, di mana itu memperkuat keamanan secara menyeluruh Bang, agar nggak ada celah atau ya celah ya Bang, Space lah, ya space untuk mereka masuk untuk mengambil data-data kita itu. Mungkin ada tambahan yang ketiga atau keempat? Yang ketiga dan keempat mungkin. Kalau dua saja rasanya kurang ya. Iya. Kayaknya caca nih. Saya lihat muka-mukanya pengen ngejawab nih. Penanganan ya, responsif ya. Yang pertama mungkin kita membuat SOP incident cyber, yaitu tentang isolasi server, aktivasi backup, komunikasi publik yang transparan. Terus juga kita harus koordinasi secara cepat nih antara BSSN, Kominfo dan instansi yang terdampak supaya ini nggak makin merembet kemana-mana gitu. Jadi cepat untuk diatasi lah gitu. Ya, koordinasi yang cepat juga menurut saya cukup bagus ya, karena mengingat kejadian yang kemarin itu benar-benar merugikan ya. Jadi kita perlu gerak cepat ya, atau bahasa kerennya itu gercep gitu ya. Itu bagus. Kalau mengenai penanganan ya, sebenarnya kalau ya kita lihat kita mungkin bisa buat kayak seperti alarm itu Bang ya. Ada data yang nggak diketahui masuk sedikit aja sebenarnya sudah ada peringatan Bang. Ya. Sistem itu. Ada server masuk nih, buat ibaratnya ada deteksi. Deteksi lah. Server udah masuk, jadi otomatis bunyi. Ya. Jadi kita standby, wih, apa ini? Soalnya kan dari fast response Bisa cepat kan Bang. Tapi yang menurutku nih soal penanganan dulu ya. Kalau caca nih menurut saya. Apakah bagus sih? Bagus juga kalau kita simpan data di luar dari offline, jadi di luar online. Karena kan yang dapat yang sudah di luar kan otomatis yang online. Kalau kita simpan backup-nya sebagai data yang di memory card tanpa tersambung dengan dunia internet, otomatis kan nggak bisa diakses dari luar. Gimana? Menurutmu nggak? Gimana? Berarti itu konsepnya kayak kita pakai ini ya? Memory card. Oh, Nah, karena kan otomatis siapa yang bisa akses? kayak kita. Ah. Mungkin itu bisa lebih aman ya, karena cuman kita yang punya data itu, jadi orang lain nggak bisa akses. Mungkin Ya. itu bisa jadi salah satu. Mungkin itu yang penanganan. bilang dari backup itu ya. Iya. Backup data. Tapi dari menurut gua, kalau kita mau pakai yang kita ke SSD itu Bang, itu data nasional itu kan banyak Bang. Ya. Jadi perlu Butuh. Banyak Besar. hard disk. Banyak kan gitu. Mungkin itu Ibaratnya itu juga ya salah satu dari Bang, kalau bikin dari backup offline gitu Bang. Nah, ibaratnya nggak segampang kita berbicara soal Iya. datanya karena Iya. Karena datanya kalau banyak gitu. Kalau internet nih, kita nyimpan data di internet nih, besar apapun data yang bisa kita simpan di internet. Karena jangkauan penyimpanan internet itu sampai sekarang belum ada yang tahu seberapa besar. Nah, tapi kalau menggunakan data micro USB atau apa namanya hard disk, nah, otomatis kan ada batasannya. Terus mahal juga Bang. Untuk recovery ada pemulihan ini, kan ada juga ibaratnya dari pihak BS apa PDS PDSN ini PDNS ya PDNS ini gimana sih cara recovery yang sudah terlanjur terjadi? Nah, mungkin bisa kita lakukan rencana kontingensi Bang, atau business continuity plan. Iya. Selanjutnya ya, bisa digunakan penggunaan disaster recovery center atau DRC di lokasi berbeda. Nah, jadi kayak kita nih bikin pusatnya juga cuma satu Bang. Iya. Jadi bikin beberapa pusat kan Bang. Oh, ada beberapa titik ya? Iya, kayak bisa dibagi kayak zona waktu, pakai duit kita dan duit. Carilah gimana tempatnya yang bagus itu. Dan juga kalau pemulihan itu udah pasti backup yang terjamin. Jangan kita pakai asal-asal backup, ntar hilang juga data kita setelah di backup. Harus yang paten ya Bang. Yang udah ya mungkin kita bisa contoh di negara lain pakai backupnya yang kayak gimana Bang. Jadi bukan negosiasi dengan hacker, bukan? Nah sebenarnya kalau pemulihan, nah gini simpelnya ya. Aku pakai perumpamaan kita ini udah bikin ketikan word nih. Iya. Terus data kita dicuri, kan itu bisa di copy. Walaupun hacker itu mengembalikan, dia pasti sudah menyimpan kopian datanya itu. Iya betul. Sebenarnya gitu aja simpelnya kalau kita mikir gitu.
dia pasti udah nyalin juga data kita. Mau dia kemarin itu dia pasti udah nyalin. Berarti nggak terjamin ya walaupun kita udah bayar itu Iya. datanya bakal benar-benar balik dan dia nggak punya data itu lagi. Nah makanya itu susah memang. Kalau udah masalah data ini susah memang. Mungkin masih ada teman Enggak sih, kalau dari segi recovery mungkin cuma sedikit. cukup mungkin sih untuk jangka panjang. Kira-kira gimana sih saran teman-teman? Saya masih penasaran. Soalnya saya jujur aja kurang mengerti soal PDS ini. Karena kebanyakan masyarakat tahunya ya paling Kominfo yang untuk memperbaiki data di Indonesia biasanya Kominfo, baru Sumber dan Sandi Negara, baru mungkin intelijen negara. Makanya saya penasaran dalam jangka panjang mungkin tetap stabil lah, bukan tidak gampang diretas ya. Gimana sih? Kalau menurut saya Bang, yang pertama itu kita harus berkuat tentang regulasi wajib backup. Iya. Dimana kalau memang kita keteteran atau data kita diambil, setidaknya jangan hilang-hilang saja Bang. Kalau memang hilang pun masih ada backup-nya. Walaupun nanti data yang hilang tersebut bisa digunakan orang lain, tetapi setidaknya kita ada data backup biar kita bisa memulihkan atau mengembalikan data-data tersebut. Kita bisa cepat mengganti gitu. Ya. Dan yang kedua, meningkatkan digital talents kita sebagai ASN di bidang keamanan cyber. Ya. Yang ketiga mungkin kita harus memudayakan 4 pilar literasi digital juga Bang, yang sudah kita jelaskan tadi sebagai standar kompetensi ASN di bidang digital sekarang. Ya. Terus yang keempat mungkin kolaborasi antara pemerintah, swasta, internasional untuk pertahanan cyber ke depan. Kalau menurut saya sih Bang ya, kalau untuk penguatan jangka panjang itu kita mulai dari orang-orang yang terlibatnya dulu Bang. Iya. Kita perlu meningkatkan kualitasnya lah Bang. Nah, kita perlu meningkatkan kualitasnya lah Bang untuk orang-orang yang terlibat. Kayak skillnya Bang, perlu kita tingkatkan juga. Ya. Selain itu, kita kan sering lihat berita-berita yang beredar lah Bang. Banyak sebenarnya orang Indonesia itu yang bisa hacker juga. Banyak yang bisa hacking Bang. Jadi kenapa pemerintah gak memasarkan itu sih Bang? Iya, iya. Jadikan mereka tuh kayak sebenarnya kalau hacker nih bisa diserang melawan hacker Bang. Oh iya. Ya, harus gitu mainnya. Soalnya kalau main data itu emang hacker harus lawan hacker Bang. Jadi kenapa pemerintah nggak memanfaatkan hacker-hacker yang ada di luar itu sih Bang? Nah, gitu sih kalau menurut saya Bang. Iya, iya. Penguatan jangka panjangnya. Mungkin itu perbincangan kami pada hari ini. Mungkin kedepannya kami akan berbincang tentang hal-hal menarik. Semoga penonton tetap menonton kita obrolan kami. Sebelum closing, saya membuat Yel-yel. Mungkin rekan-rekan udah pada tahu nih. Langsung aja kita kasih tontonan. Quick action!